سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما رنحت عذبات البال ريح صبا وأترب العيس عاد العيس بالنعوم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 و100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 و100 فاحفظ بها شيخنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ووصلها أهل البلدة أو إلى أهل البلدة خصوصا إلى وليك هذه سنبي سني وأن يهدي حكمتي من ذكر جسدك الأمس وإحمدي
كحج البيسني وإلى روحه نحي طيبة وإلى روحه جمعه وإلى روحه إزين من إنفذ الحمدين حسن الغفي وإلى روحه بذرة سنسي أصول مفرهم أن الله يعلي درجات الجنة وأن الله من بهماتهم من الجنة ولديهم عند بركة المصار وأنوارهم وأمن الفائزين في الدين وفي الآخرة إلى أرواح والدينا والدكم أمتنا أمتكم أمة المسلمين أن الله يتغشاهم الرحمة والفرج من الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم أسلافنا الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال kitab al-jihad. Kita sekarang membahas tentang jihad daripada kitab Takrib. Jihad itu apa sih? Jihad adalah badlul juhdi lil wusul ila al-matlub. Badlul juhdi lil wusul ila al-matlub, mengerahkan segala kekuatan yang ada, yang dimiliki untuk mencapai al-matlub, tujuan. Mengerahkan segala kekuatan, harta, tenaga, pikiran untuk menuju yang diinginkan. Itu adalah jihad yang sebenarnya. Atau bahasa lain, jihad itu dimaknai dengan melawan, benteng. Sekarang ini tepat seperti Agustus, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka itu tidak gratis. Tidak tiba-tiba negara kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana sebelumnya ada penjajahan, dijajah negeri kita, negerinya, orangnya. Bagaimana bisa menjadi negara kesatuan dan merdeka? Di situ ada perlawanan, baik dari kaum fugara, miskin, ulama, santri, seluruhnya. Melawan siapa? Penjajahan dari Belanda, dari Jepang, dari Inggris, semuanya melawan. Setelah melawan, akhirnya berkat rahmat Allah dan izin Allah, mereka semua penjajah tidak berani lagi kembali ke negeri kita. Setelah kapan? Setelah orang Indonesia seluruhnya melawan kepada para penjajah. Jadi jihad itu, melawan itu adalah jihad. Tapi sayangnya pelajaran jihad seperti ini dianggap sekarang adalah pelajaran yang radikal. Ini pelajaran yang akan membuat makar. Bahkan banyak pondok-pondok pesantren dianggap sarang daripada teroris. Kita jihad ada syarat-syaratnya, gak semena-mena, harus perang.
Jihad bukan berarti harus perang di medan perang, bukan. Bisa jihad melawan penjajahan, melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan hawa nafsu. Itu jihad juga. Asyaddul jihad, jihadul hawa. Paling sulit jihad adalah jihad menghadapi hawa nafsu sendiri. Apakah ada musuh yang sangat berbahaya selain daripada syaitan? Ada, yaitu nafsu kallati baina jambayki. Nafsumu, hawamu yang mana ada di dalam dirimu sendiri. Jadi negeri Indonesia diberikan kemerdekaan sebab berkatnya jihad, khususnya para kiai, para santri. Lihat pahlawan-pahlawan kita, pahlawan ini, pahlawan itu, sebenarnya kiai mereka, guru ngaji, ustadz kampung. Kalau bertanya siapa yang mengajarkan mereka itu berani berkorban, memberikan harta, nyawa mereka, ditinggal istri, keluarganya, kecuali bukan agama Islam. Itu adalah ajaran syariat daripada agama Islam. Jadi omong kosong kalau ada yang berbicara bahwasanya santri, kiai atau pondok pesantren itu anti NKRI. Omong kosong. Malah berkatnya ulama dan kiai Indonesia ini bisa merdeka. Bagaimana jihad, revolusi jihad daripada Haji Hashim Asy'ari, muassis NU, mengerahkan seluruh santrinya untuk berjihad melawan penjajahan. Kalau tidak ada beliau, tidak ada seruan daripada beliau, tidak mungkin kita sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana mereka semuanya meneriakkan merdeka dan ada takbir di sini. Maksudnya diceritakan penjajah itu, Belanda kah atau yang lainnya, ketika mendengar teriakan takbir dan merdeka, hati mereka getar, takut. Kenapa? Karena sebab ada lafaz Allahu Akbar. Dan yang mengucapkan takbir itu awalnya tidak berani, tapi mengucapkan takbir Allah Maha Besar, dia menjadi laki yang berani. Itu adalah maziyah, keistimewaan dari lafaz takbir, membuat diri kita berani berhadapan dengan siapapun dan membuat musuh lari takutan, lari ketakutan. Oleh karena itu, jangan sampai memahami syariat Islam itu dari pemahaman kiri saja. Islam ini suka bunuh, teroris, suka ngebom diri, ya. Kita jihad ada syarat-syaratnya. Nah, memang banyak atas nama teroris, atas nama kambing hitam atau orang-orang sebagian yang ingin merusak agama Islam, memang mereka menggunakan nama-nama Islam, menggunakan partai-partai Islam untuk merusak agama kita. Jihad, bunuh diri misalnya, bukan jihad itu. Jihad mengobongkan dirinya di masjid, bukan jihad itu. Bagaimana mereka salah, tidak bisa memahami ajaran jihad dengan sebenarnya yang diajarkan Nabi.
Bagaimana jihadnya Nabi? Perempuan dan anak kecil tidak boleh disakiti, harus tetap dilindungi. Yang boleh dihabisi laki-laki yang balik. Selain itu anak kecil, orang tua renta, perempuan tidak boleh disakiti. Ada aturannya semua. Oleh karena itu jihad menjadi faraidul Islam, kefarduan agama Islam dan syiar yang paling utama dari agama Islam. Wa syu'batun min syu'abil iman, dan ranting daripada iman. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian al-qital, berperang. Wa huwa kurhun lakum, itu hal yang banyak di antara kalian tidak suka. Tapi wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi itu adalah kebaikan, khairul lakum, kebaikan untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi pula kalian suka mencintai sesuatu padahal itu adalah syarrul lakum, keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, hanya Allah yang Maha mengetahui mana yang lebih baik, lebih bagus untukmu, dan kau tidaklah tahu apa yang baik dan apa yang cocok untuk dirimu. Jadi bagaimana syarat-syaratnya? Yaitu wa syara'itu wujubil jihad sab'u khisali. Adapun syarat-syarat wajibnya jihad itu ditegakkan, itu ada 7 syarat. Yang pertama al-Islam, dia beragama Islam. Bagaimana non muslim misalkan saya akan bantu, tidak bisa. Walaupun baik, harus beragama Islam. Wal bulugh, dan balik. Anak kecil yang belum balik tidak bisa. Bahkan ada diceritakan bahwasanya daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah menawarkanku untuk berperang yauma Uhud fil qital, di peperangan Uhud. Wa ana ibnu 14 sana, dan umurku masih umur 14 tahun, belum balik. Falam yujizni, maka Rasulullah tidak mengizinkanku untuk hadir peperangan Uhud tersebut. Kemudian tahun yang selanjutnya mungkin sudah besar, wa awadani yaumal khandaq, dan peperangan yang lain Rasulullah juga sama menawariku untuk berperang, yaitu peperangan Al-Khandaq. Wa ana ibnu 15 sanah, dan umurku sudah 15 tahun. Fa ajazani, maka Rasulullah mengizinkanku untuk mengikuti perang tersebut. Itu adalah dalil daripada syarat bulugh. Kemudian wal aqlu, memiliki akal. Bagi orang yang majnun tidak bisa, orang yang gila tidak bisa ikut perang. Kenapa? Ya bisa jadi nanti yang dihabisi temannya sendiri, barisannya sendiri. Mangkok siapa bos? Ya kan, harus berakal seperti itu. Sapnya pesat mandeman. Kemudian wal hurriyah, merdeka, bukan dari golongan budak.
wadzukuriyah dan laki-laki. Wadzukuriyah dan laki-laki, bukan dari kalangan nisa. Bahkan pernah Sayyidah Aisyah itu bertanya, "Ya Rasulullah, ala nagzu wa nujahid ma'akum?" Bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya kita perempuan muslimat ini, emak-emak ini misalnya, ikut berperang dan berjihad bersama engkau ya Rasulullah? Sayyidah Aisyah bertanya gitu. Maka lakunna ahsanal jihad wa ajmalah, bagi kalian wahai wanita, wahai muslimat, wahai emak-emak, ada jihad yang paling istimewa, yang paling bagus. Apa? Al-hajju hajjul mabrur. Itu adalah haji, yang mana haji itu adalah haji yang mabrur. Jadi jihadnya wanita itu ketika melaksanakan haji, tidak diwajibkan menghadiri peperangan. Kemudian wasihah dan sehat, anggota badannya sehat, matanya, tangannya, kakinya, seluruh daripada anggota badannya sehat. Kalau perlu kuat dia. Wa taqatu 'alal qital, dan mampu untuk berperang. Tidak mampu berperang, tidak wajib hadir ikut jihad. Aku pedang we, kui tangan dua, nggak bisa. Aku tembak M sekian, granat M sekian, tak bisa. Memperoleh dulu ngecil, tak bisa hadir, tak bisa ikut perang. Aku senjata we tak bisa. Harus kuat, kalau bisa kekar juga badannya, tapi tidak disyaratkan kekar, yang terpenting sehat. Nah. Baru itu jika seluruh syarat terpenuhi, orang tersebut boleh menghadiri daripada medan perang. Jika ada salah satu syarat di situ tidak terpenuhi, maka tidak wajib orang tersebut menghadiri perang. Terus bagaimana kalau sudah sehat badannya, Islam agamanya, balik, berakal, merdeka, mampu untuk melaksanakan perang, tapi dia tidak hadir perang, malah pilih santai saja di rumahnya. Ada ajakan untuk jihad, tidak jihad deh. Nyaman dari ahsan anak rokok mana aja. Padahal sudah ada panggilan jihad, maka man mata wala besu, itu mata ala syu'batin min nifaq. Bisa jadi dia itu mati dalam keadaan munafik. Orang munafik seperti itu. Idza hadatsa kadzaba, jika berbicara Masya Allah, Allah, tapi sebenarnya bohong, munafik itu sebenarnya. Insya Allah tahun depan, Insya Allah karena lamar kan, Insya Allah. Misal tak jadi, Insya Allah digantungkan, munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, janji palsu, janji. Insya Allah laku, janji saya besok, bulan depan tak lamar, janji tak hadir. Idza wa'ada akhlafa. Dan jika dikasih amanat,
jadi pemimpin, jadi ini, jadi itu, jadi ketua pondok, jadi muallim, jadi ustaz. Idza tumina khana, jika diberi amanat khana, khianat. Malah nggak usah lagi. Kalau sepenting menjadi pengurus, menjadi presiden, menjadi pejabat. Yang penting dapat gaji, dihormat, seperti itu. Hati-hati munafik. Itu semuanya adalah syarat bagaimana ikut hadir dalam medan perang. Kemudian sekarang bagaimana jika setelah terjadi peperangan berhadapan dengan kufar, musuh, di situ ada sebagian orang yang tidak ikut perang, bahkan kadang ikut saja hanya menyiapkan makanan seperti perempuan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya perempuan dan anak kecil. Kalau harta rampasan perang itu sudah jelas menjadi ghanimah. Uhillat lakum yas'alunaka 'anil anfal. Qul anfal lillahi wa rasulih. Nah, apakah tawanan perang itu bisa dijadikan harta rampasan juga? Al-ghanimah fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsa. Ghanimah itu adalah sebuah keutamaan daripada Nabi kita. Kalau ghanimah harta rampasan daripada perang bagi umat terdahulu itu menjadi haram, tapi di zamannya Nabi dihalalkan itu semuanya. Kata Nabi, u'tiyal khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 pemberian daripada Allah, yang mana 5 pemberian ini tidak diberikan kepada satupun nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong ketika ada peperangan, ditolong jika perjalanannya itu perjalanannya masiratu syahrin, perjalanan 1 bulan untuk berhadapan dengan musuh. Karena dulu zamannya menggunakan jalan kaki atau naik kuda. Jika perjalanannya membutuhkan 1 bulan, maka nusirtu birrahmi. Musuh-musuh itu sebelum hadir sudah takut dulu, gemeter. Walaupun jumlahnya banyak. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dan Allah jadikan kepadaku al-ard, tanah ini masjid, tempat yang bisa dijadikan ibadah, sujud, dan hukumnya menjadi tahura, suci. Bahkan suci mensucikan, debu itu bisa mensucikan. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dan jika ada salah satu umatku ingin melaksanakan sholat, silahkan sholat di tanah manapun. Karena ini semuanya al-ard, tanah milik Allah dan suci. Dan yang terakhir, wa uhillat li al-maghanim wa lam tuhallu li ahadin qabli.
Dan harta rampasan perang itu menjadi halal bagi umatku dan bagi diriku, yang mana sebelumnya itu tidak bisa halal bagi nabi-nabi yang sebelumnya. Yang kelima yang terakhir, wa'utitu asyafa'ah, wa'utiyati syafa'ah, dan aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Wakana Nabi yub'ats ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nas 'ammah. Kenapa? Karena Nabi itu diutus kepada kaumnya, Nabi terdahulu hanya kaumnya saja. Sedangkan aku, kata Nabi, bu'itsu, aku diutus ila an-nasi 'ammah, kepada seluruh manusia. Bagaimana hukumnya jika ada tawanan perang? Wa man asara wa man usira minal kuffar fa'ala dhurbain. Jika adapun orang yang dirampas, ditawan daripada golongan musuh kita kafir, maka itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama otomatis dengan mengambilnya, dengan merampasnya, menawannya, itu otomatis menjadi rogigon, menjadi budak. Siapa mereka? Wahumus sibyan wan nisa. Mereka adalah kaum anak kecil dan wanita. Otomatis dalam Anda ikut peperangan, kemudian menawan mereka, anak kecilkah, perempuankah, dengan sendirinya, dengan otomatisnya menjadi budak. Tapi ada golongan yang mana tidak bisa langsung menjadi budak. Harus ada ketentuan daripada imam. Siapakah mereka? Wahumur rijalul balighun. Mereka adalah kaum laki-laki yang sudah balik. Maka di situ tugasnya wal imam mukhayyarun fihim. Tugas di situ adalah imam memilih opsi antara 4 pilihan. Yang pertama al-qatlu, dibunuh, wal istirqaq, dijadikan budak, wal mannu, dilepas begitu saja tanpa membayar tebusan, dan yang terakhir wal fidyatu bil mal, menebus dirinya agar bisa keluar dari tawanan dengan harta, atau menebus dirinya dengan birrijal ay rijal muslimin, dengan tukar tawanan kita dengan tawanan muslimin yang di genggaman mereka. Yaf'alu min dzalika ma fihi maslahah. Yaf'alu min dzalika ma fihi maslahah. Imam tersebut melakukan itu semua, memilih antara membunuh, menjadikan budak, melepaskan, atau melepaskan dengan membayar tebusan, yang mana di situ ada kemaslahatan bagi kita dan kaum muslimin. Nah, jadi tidak semuanya akan dibunuh. Di situ ada imam yang akan mengaturnya. Nah, hukum kita baca zikir daripada kuatnya iman dan dimajikan dalam husnul khotimah, yaitu afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Paling afdalnya kalimat
yang aku baca dan nabi-nabi sebelumnya diriku, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نقرأ السورة. يا ربنا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لنا لوالدينا ربي ومولودينا والآل والخلان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد قش السحب. والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.